dari diri kami beraksi membangun generasi negeri, mendidik pelajar Pancasila, beriman berakhlak mulia, melakukan aksi nyata demi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya melakukan wawancara kepada kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Yuni Desita SPD, sebagai seorang kepala sekolah di SDN 12 Mandau. Baik, selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya, dengan senyumannya. Baik Bu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ibu udah berapa lama berada menjadi kepala sekolah di SDN 12 Mandau ini? 2 tahun. Oh, lebih kurang 2 tahun itu ya. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun itu, otomatis kan ada berbagai masalah atau kasus yang pernah Ibu hadapi. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Untuk kasus-kasus tersebut biasanya Ibu melakukan komunikasi dulu secara efektif dengan orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut, ya, dan menanyakan kepada mereka apa kira-kira solusi yang pantas yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah kasus-kasus tersebut. Oke ya, jadi dengan cara melakukan komunikasi ya, dengan efektif dengan orang-orang atau warga yang berada di lingkungan sekolah. Baik, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Misalnya salah satu pihaknya benar, yang pihak ini juga benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya itu? Biasanya Ibu mengambil keputusan itu dengan cara bermusyawarah. Ya, setelah dengan cara bermusyawarah itu dengan yang melibatkan yang berkepentingan di dalamnya, ya. Nah, sehingga keputusan tersebut dapat kesepakatan bersama apa yang terbaik buat kepentingan sekolah, pemangku, agar merasa keputusan yang diambil itu baik terhadap sekolah kita. Ya, baik Ibu. Kemudian kan dalam mengambil keputusan itu Ibu mesti melakukan langkah-langkah gitu kan. Langkah-langkah apa atau apakah ada prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebelumnya biasanya mencari titik terang tentang masalah tersebut, terus siapa saja perilaku yang ada di dalam kasus tersebut, terus menemukan faktor-faktor objektif mengenai suatu kasus, melakukan tindakan apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikannya, terus membuat suatu keputusan yang baik terhadap hasilnya. Berarti Ibu sudah melakukan berbagai macam prosedur ya Bu ya. Ada langkah-langkahnya mengenai kita harus tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Oke baik Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Misalnya yang pokoknya yang menurut Ibu efektif gitu, yang di saat Ibu memberikan keputusan nanti, keputusan itu memang betul-betul sesuai dengan keputusan yang kita inginkan gitu. Dalam mengambil keputusan itu, merasa keputusan yang diambil itu sudah tepat atau tidak, kan gitu. Dan benar atau belum tidaknya keputusan itu harus kita pertimbangkan dengan baik. Terus berpikir ini bagaimana dampak ke depannya, kan? Terus rasanya ya suatu mengambil keputusan itu harus kita pikirkan sebelum kita mengambil keputusan itu, dan kita bicarakan bersama-sama apa efeknya ke depannya.
Iya. Baik, setelah Ibu memberikan keputusan tadi untuk mengambil suatu keputusan, tentu Ibu merasakan ada sebuah tantangan gitu. Nah, bagaimana apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mudah terjadi? Tantangannya itu apa? Biasanya kan otomatis kita merasakan ya Bu ya. Jelas setiap apa itu pasti kita mempunyai tantangan, tetapi kan itu kita lihat dulu dari sisinya. Bagaimana sisi baik itu, tantangan tersebut itu apa, untuk kita itu bagaimana. Jadi tantangan tersebut bisa kita atasi, misalnya ada yang kurang memahami apa keputusan kita itu, mereka merasa itu belum baik buat mereka. Namun kita mencoba untuk memberikan bahwa ini keputusannya memang seperti ini untuk lebih baik ke depannya agar kita sama-sama nyaman untuk melaksanakannya. Oke Bu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus gitu? Apakah bisa Ibu misalnya langsung menyelesaikannya secara langsung di tempat itu, atau Ibu memiliki jadwal misalnya nantilah kasusnya saya selesaikan gitu, atau Ibu bisa secara langsung memberikan keputusan untuk penyelesaian masalah itu? Kalau memang iya, bagaimana bentuk prosedur yang Ibu lakukan? Kalau kasus itu kita akan melihat ya, apa kasus yang terjadi itu. Lagi kita melihat, kita akan membicarakan dengan yang terlibat di dalam kasus tersebut, dan kita akan memanggil secara empat mata, atau pokok yang terlibat di dalam kasus itu akan kita panggil dan akan kita diskusikan bersama gitu. Jadi jadwal tertentunya, misalnya pada saat terjadi kasus itu tidak bisa kita selesaikan, belum bisa, ada waktunya, akan kita beri waktu tertentu kepada yang terlibat di dalam kasus itu. Seperti itu. Di sini lagi Bu, ada misalnya, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor apa yang menurut Ibu itu mudah kalau saya mengambil keputusan, misalnya apakah ada orang-orang tertentu atau faktor-faktor lain yang membuat Ibu itu mudah memberikan suatu keputusan untuk menyelesaikan kasus tadi? Faktornya itu kita lihat dulu kebenarannya. Kebenaran kasus itu bagaimana, apakah sudah benar atau tidak kan. Terus keputusan itu kita ambil dari orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut gitu. Berarti Ibu melakukan uji kebenaran dulu ya, dengan kasus tersebut, apakah benar atau tidak, itu kita tidak tahu. Kemudian melakukan melibatkan siapa-siapa aja yang terlibat dalam kasus tersebut. Baiklah Bu, ini pertanyaan saya yang terakhir Ibu. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan? Apa pengalaman yang bisa Ibu ambil lah? Pembelajaran apa yang dapat Anda petik? Dalam mengambil keputusan, kita hendaknya mengambil beberapa prosedur, ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang di awal tadi kan. Kita dengan melihat apa sebenarnya masalah yang terjadi, terus melihat siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut, terus dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada ya. Terus kita melakukan kebenaran dari kasus tersebut atau masalah tersebut, terus memikirkan bagaimana keputusan yang akan kita ambil dari kasus tersebut ya. Setelah itu baru kita melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Terus setelah musyawarah itu baru kita mendapatkan hasil, bagaimana solusinya, bagaimana jalannya untuk mengambil dari kasus tersebut gitu. Oke Bu, terima kasih. Alhamdulillah, sepertinya Ibu dalam mengambil suatu keputusan itu udah mengandung beberapa unsur yang kami inginkan, seperti adanya 3 prinsip, kemudian di antara 9 prinsip yang ingin kami capai itu sudah
gambarkan dari jawaban yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaan Ibu pada hari ini untuk saya wawancarai. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama dapat mengambil suatu keputusan dengan sesuai prosedur yang kita miliki masing-masing. Sama-sama. Terima kasih ya Bu ya. Mulai dari diri kami beraksi membangun generasi negeri, mendidik pelajar Pancasila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berada di SDN 18 Mandau, di mana pada hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN 18 Mandau, yaitu Ibu Martini SPD. Baik Ibu Martini, Assalamualaikum. Apa kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya menjadi sini Bu ya, untuk mewawancarai Ibu mengenai prinsip pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya saya ingin menanyakan, udah berapa tahun Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 18 Bandung? Lebih kurang 2 tahun. 2 tahun ya Bu ya. Tentu dalam masa waktu 2 tahun itu pasti ada kasus ya, yang terjadi di sekolah Ibu. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya Bu, kalau ada kasus, pertama sekali yang saya lakukan adalah saya berkomunikasi secara efektif bersama orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, agar saya bisa menemukan titik terangnya dan saya bisa mengambil tindakan apa yang harus saya lakukan terhadap orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Begitu. Oh, ya. Baik Bu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan. Kasus itu terkadang kan Bu kita mengalami apa Bu ya? Kasus itu misalnya benar sama benar gitu, ada benar atau salah gitu kan. Jadi bagaimana tindakan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut apabila kasus-kasus itu mengandung kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan lakukan musyawarah bersama warga sekolah, guru, saya akan musyawarah. Nanti di dalam musyawarah itu akan kami buat satu kesepakatan bersama. Dari situlah akan saya buat suatu keputusan. Sengaja saya mengundang warga sekolah agar keputusan yang saya buat itu tidak salah. Baik, berarti dari sebuah kasus yang pernah dialami, tentu Ibu memiliki langkah-langkah ya, atau prosedur. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selalu Ibu lakukan gitu? Yang pertama, saya cari Ya, ya. salahnya apa. Habis itu siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Terus dicari objeknya, masalahnya. Habis itu melakukan tindakan, kan apa yang perlu dilakukan atas objek yang tadi, yang ada salah tadi. Itu baru saya Oke, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang Ibu anggap pokoknya kalau saya ambil ini kayaknya kedepannya tidak apa-apa gitu. Pokoknya yang efektif ya menurut Ibu keputusan yang Ibu sampaikan itu. Yang pertama sekali tentu kita ambil nilai-nilainya dulu ya, kita ambil nilai-nilainya dulu. Apakah nilainya ada nilai kebenaran? Yang pasti nilai kebenaran ya, Iya, kita ambil dulu nilainya, nilai kebenaran. Habis itu kita tentukan siapa orang yang terlibat di dalam situasi tersebut. Mengumpulkan fakta juga termasuk di dalamnya. Oke
Oke Bu, jadi kan setelah Ibu mengambil keputusan nih secara efektif, tentu Ibu mengalami tantangan. Betul, Nah, betul, apa itu betul, kira-kira iya. Bu tantangannya Bu yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan tadi? Tantangannya banyak gitu ya. Ya, betul. Ya. Tapi jika saya ambil keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama, tentu tidak akan hasilnya itu buruk. Iya. Ya, karena terpikir saya apakah yang saya ambil itu sudah benar atau belum, tapi dengan rasa percaya diri, dengan musyawarah dengan warga sekolah, akhirnya bisa saya ambil keputusan itu. Bu ya. Baik, di sini Bu, kala Ibu membuat suatu keputusan gitu kan, tentu keputusan tersebut bisa Ibu sampaikan secara langsung gitu ya, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut. Apakah Ibu bisa langsung menyelesaikan masalah itu, memberi keputusan itu di saat itu juga, atau Ibu memiliki jadwal tertentu untuk mengambil suatu keputusan itu? Karena setiap masalah itu kan Bu nggak bisa kita ambil keputusan secara cepat ya. Iya, Kita betul. harus telusuri dulu, ya telusuri dulu. Jadi kok nggak bisa saat itu saya kasih keputusan. Tetap saya musyawarahkan, tetap saya berpikir jernih dulu, ditenangkan hati, tidak emosi. Iya benar. Agar nanti hasil penyelesaiannya bisa disampaikan. Ya tentunya kalau menyangkut sekolah di dalam rapat ya rapat bisa disampaikan. Itu tuh ada nggak bentuk prosedurnya gitu Pak? Prosedur apa atau langkah-langkah apa yang Ibu lakukan gitu kan? Apakah memang ada Ibu tentukan kalau saya dalam pengambilan keputusan itu ini langkah-langkah yang saya ambil gitu. Ada nggak tuh? Ada Ada. langkah-langkahnya ya. Apa saja itu Bu langkah-langkahnya? Yang pertama tadi kan tetap kita komunikasikan kan gitu ya, komunikasikan sama pihak-pihaknya, sama warga sekolahnya, semua yang terlibat lah di dalam warga sekolah tadi seperti saya bilang tadi, warga sekolah, guru, adik. Jadi menyelesaikan itu Bu, saya dibincangkan bukan mendapat kesepakatan keputusan keputusan bersama. Jadi dari keputusan bersama itulah nanti saya campur satu katakan lah gitu kan, Kesepakatan Bu ya. kesepakatan. Ibu, kira-kira dalam Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang sudah Ibu alami gitu kan, ada enggak orang atau faktor-faktor yang selama ini membuat Ibu mudah dalam mengambil keputusan itu? Atau ada kasus orang yang membantu Ibu, atau ada faktor lainnya sehingga Ibu mudah dalam pengambilan keputusan? Yang terlibat. Iya. Yang pastinya tidak ada, karena kita kan komunikasi nih. Iya. Karena kita saling tukar pikiran, Iya, betul. ya, baik sama senior atau teman sejawat gitu kan, warga sekolah tentunya ada karena sering komunikasi, sering tukar pikiran. Ini Bu, pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan. Dari yang Ibu sampaikan tadi, ada langkah-langkah, ada prosedur, itu kan merupakan begitulah cara Ibu dalam pengambilan keputusan gitu kan. Kira-kira apa yang bisa Ibu petik, pengalaman yang bisa Ibu petik atau kesimpulan dari bagaimana cara selama ini Ibu mengambil keputusan itu? Ya, tentunya ada Pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan prosedur yang Ibu lakukan gitu? pengalaman yang bisa saya petik adalah Iya. yang pertamanya, saya tahu dulu apa masalahnya, orang yang terlibat di dalamnya, Ya. itu fakta-fakta yang sangat penting, melakukan penilaian uji kebenaran, ya, itu menentukan apa keputusan yang akan dibuat, bukan musyawarah menjadi keputusan dan terus. Oke, alhamdulillah Bu, terima kasih ya Bu ya atas kesediaan Ibu hari ini. Alhamdulillah saya sudah mendapat langkah-langkah serta prosedur yang selama ini Ibu ambil dalam menjalani dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Baik Ibu, sampai di sini wawancara saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
dan terima kasih sekali atas kesediaan Ibu telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Terima kasih ya Bu ya. Oke deh.